Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Shalom Aletea Renjini Panto, NIM 241420120010, kelas AD 4 semester 1, mahasiswa aktif RPL di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai teori Virginia Henderson untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk penjelasannya, silakan simak di video berikut. Biografi Virginia Henderson. Virginia Evanel Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada tanggal 30 November 1897. Henderson tumbuh besar di Bedford Country, Virginia, di mana ia menempuh pendidikan di sekolah khusus anak laki-laki. Ia tertarik dengan dunia keperawatan selama Perang Dunia Pertama karena keinginannya untuk membantu pasukan militer yang sakit atau terluka. Pada tahun 1918, Henderson masuk di sekolah perawat militer di Washington DC dan lulus pada tahun 1921. Setelah itu, ia bekerja di Henry Street Visiting Nurse Service selama 2 tahun dan diterima menjadi pengajar keperawatan di Norfolk Protestant Hospital di Virginia pada tahun 1923. Pada 1926, Henderson telah meraih gelar BS dan MA di bidang pendidikan keperawatan dan memutuskan untuk melanjutkan studi di Teacher College di Universitas Columbia pada tahun 1929. Pada tahun 1932, Henderson telah menjadi sarjana keperawatan dan akhirnya lulus pendidikan master keperawatan pada tahun 1934. Setelah lulus dari pendidikan keperawatan, Virginia Henderson bergabung dengan Universitas Columbia hingga 1948. Ia kemudian pindah ke sekolah keperawatan Yale University sebagai asosiasi peneliti. Sejak itu hingga 50 tahun kemudian, Henderson memberikan banyak kontribusi yang sangat penting bagi dunia keperawatan. Meski dikenal sebagai ahli teori keperawatan, tujuan Henderson sebenarnya lebih fokus pada hal unik dari konsep keperawatan itu sendiri. Konsep utama teori Virginia Henderson. Konsep utama dalam teori Virginia Henderson mencakup manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Konsep utama teori Virginia Henderson yang pertama manusia. Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan atau kematian yang damai, serta bantuan untuk meraih kemandirian. Menurut Henderson, kebutuhan manusia terdiri atas 14 komponen yang menjadi tugas penanganan keperawatan. Untuk itu, Virginia Henderson dikenal dengan teori kebutuhan keperawatan. Komponen 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson yaitu 14 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bernafas secara normal, meliputi proses pernafasan, oksigenasi, dan ventilasi. Yang kedua, makanan dan minuman secukupnya, meliputi asupan nutrisi dari cairan yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, kebutuhan eliminasi meliputi proses ekresi baik feses maupun urin. Yang keempat, kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh meliputi mobilisasi, aktivitas fisik, dan pemeliharaan postur tubuh yang baik. Yang kelima, kebutuhan tidur dan istirahat meliputi kebutuhan akan tidur yang cukup untuk memulihkan energi. Yang keenam, kebutuhan berpakaian dan menjaga suhu tubuh meliputi pemilihan pakaian yang sesuai dengan pengaturan suhu tubuh. Yang ketujuh, menjaga kebersihan tubuh meliputi perawatan kulit, rambut, dan kuku. Yang ke-8, menghindari bahaya meliputi tindakan pencegahan terhadap cedera dan penyakit. Yang ke-9, berkomunikasi meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ke-10, beribadah menurut keyakinan meliputi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ke-11, bekerja dan merasa berguna meliputi kebutuhan untuk merasa berguna dan berkontribusi bagi masyarakat. Yang ke-12, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rekreasi meliputi kebutuhan untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ke-13, mempelajari, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu meliputi kebutuhan untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ke-14, berada dalam keadaan aman
meliputi perlindungan diri dari bahaya fisik dan psikologi. Demikianlah penjelasan saya tentang materi teori Virginia Henderson. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada salah kata, penyebutan, ataupun lainnya. Terima kasih, Shalom.